Bab 583. Menghunus pedang. Farhan Qin dibunuh dalam hitungan detik. Harus diakui serangan pedang Mileye mengejutkan semua orang yang hadir. Saat ini orang sehebat Kenzi Wang pun sedikit tercengang. Farhan Qin adalah master alam kebenaran, dan dia bukan master alam kebenaran biasa. Namun dibunuh oleh dua serangan pedang Mileye. Tidak hanya itu, aura yang dikeluarkan Mileye saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Khususnya dalam beberapa saat barusan, kekuatan pedang Mileye itu tidak hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah Mileye membunuh Farhan Qin, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Mileye, pemuda yang saat ini sangat tidak normal. Pada saat ini, tangan kiri Mileye tiba-tiba dikepalkan perlahan. Dalam sekejap, semua darah di tanah di lembaga seni bela diri tiba-tiba bergetar. Kemudian, di depan mata semua orang, semua darah berubah menjadi pedang darah. Di sekeliling, para master aliansi Ordo mulai mundur dengan perlahan. Pada saat yang sama, mereka tampak sangat waspada. Mereka juga sangat takut pada Mileye, terutama pedang terbang Mileye. Orang biasa sama sekali tidak akan bisa menghentikannya. Kenzi Wang menatap Mileye, entah sejak kapan ada sebuah buku berwarna hitam di telapak tangannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menunjuk Kenzi Wang dari kejauhan, tebas. Dalam sekejap, ribuan pedang darah tiba-tiba menyerang ke arah Kenzi Wang. Hampir setiap pedang darah bisa menghancurkan ruang hampa dengan mudah. Alasan kenapa pedang-pedang terbang ini begitu kuat adalah karena mereka ditambahkan kekuatan jiwa naga. Untuk pertama kalinya, Kenzi Wang tampak serius. Melihat pedang darah yang tak terhitung jumlahnya, buku hitam di tangannya tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, dia mulai melafal sesuatu. Perlahan-lahan karakter kuno hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan terbang keluar. Karakter hitam kuno ini langsung menuju ke pedang merah darah Mileye. Syuh syuh syuh. Di lapangan, suara terus terdengar. Di depan mata semua orang, pedang terbang berwarna merah darah itu menghilang satu demi satu. Di udara, Edward Tang berkata dengan perlahan, "Buku suci." Aldi Tang menatap Edward Tang, "Apa itu buku suci?" Edward Tang berkata dengan santai, "Sebuah pusaka puncak alam keberuntungan." Di tangan Kenzi Wang, kekuatannya sudah meningkat setidaknya 50%. Sepertinya itu dapat dibandingkan dengan pusaka di tingkat alam Taoisme. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Mileye. "Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapinya." Begitu Edward Tang baru mengatakan itu, di bawah sebuah takhta tiba-tiba muncul di depan Mileye. Tahta Raja Dewa. Di depan mata semua orang, Mileye tiba-tiba duduk di atasnya dan tangan kirinya langsung dikepal. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam radius hampir 1000 mil sepenuhnya diserap. Pada saat ini karakter kuno hitam di depan Kenzi Wang juga langsung menghilang tanpa jejak. Pedang darah yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Kenzi Wang. Boom! Di depan Mileye, Kenzi Wang berhenti setelah mundur hampir 100 meter. Pada saat ini, meskipun pedang darah sudah menghilang, ada lebih dari belasan bekas pedang Tao di sekujur tubuh Kenzi Wang. Di lapangan, mata semua orang tertuju pada Mileye yang sedang duduk di atas takhta Raja Dewa. Lebih tepatnya adalah tertuju pada takhta Raja Dewa yang diduduki oleh Mileye. Pusaka tingkat alam Taoisme. Pusaka semacam ini, bahkan di kekuatan besar seperti keluarga Tang dan aliansi Ordo pun tidak banyak, seharusnya bisa dihitung dengan jari. Mileye bahkan memiliki pusaka tingkat alam Taoisme. Di sekeliling, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Mileye, dan energi spiritual ini hendak bergegas menuju takhta Raja Dewa itu.
Tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba mulai menyerap energi spiritual ini secara paksa. Dia sangat membutuhkan energi spiritual ini sekarang. Takhta Raja Dewa itu hendak melawan. Pada saat ini, kekuatan garis darah Mileye langsung menekan takhta Raja Dewa. Saat berikutnya, energi spiritual yang tak terhitung mengalir ke Mileye. Mileye menarik napas dalam-dalam dengan serakah. Pada saat ini, dia merasakan energi spiritual yang tak habis-habisnya di tubuhnya. Di seberang Mileye, Kenzi Wang melirik buku suci di tangannya. Pada saat ini, buku suci sudah kehilangan kemampuannya, karena untuk menggunakan buku suci membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, sedangkan semua energi spiritual dari tempat ini hingga 1000 mil jauhnya sudah hilang. Bagaimana cara menggunakannya? Tidak hanya itu, energi spiritual itu semuanya diserap oleh Mileye. Kenzi Wang menatap Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Mata Kenzi Wang sedikit menyipit. Saat berikutnya, dia juga menghilang. Tak lama setelah itu, Kenzi Wang dan Mileye bertarung lagi. Kenzi Wang lebih unggul, tapi Mileye memberi orang perasaan semakin lama dia bertarung dirinya akan semakin kuat, terutama pedang terbangnya. Bahkan Kenzi Wang pun tidak berani bertindak gegabah. Di lapangan, master yang tersisa tidak bergerak. Sebelumnya setelah penegak hukum aliansi Ordo dipenggal oleh Mileye, mereka tidak lagi memiliki keunggulan. Apalagi saat ini masih ada Serjan Mo dan Ladiaan di pihak lembaga seni bela diri. Kekuatan dua orang ini juga ditakuti oleh para penegak hukum aliansi Ordo. Di tempat tersembunyi, Edward Tang tersenyum dan berkata, sudah menemui jalan buntu. Aldi Tang mengangguk. Kalau terus seperti ini, itu akan semakin menguntungkan kita dan aliansi Ordo ini. Lydia Tang berkata dengan perlahan, aliansi Ordo akan mundur atau mengutus master lagi. Edward Tang tersenyum dan berkata, aku harap saat itu mereka akan mengutus master lagi, karena dengan demikian, kita dapat melihat apakah Mileye masih memiliki andalan atau tidak. Lydia Tang tampak tenang dan tidak berbicara. Edward Tang menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, untung keluarga Tang kita tidak memaksa Mileye hari itu, kalau tidak, kita yang akan merugi. Aldi Tang mengangguk, kekuatan tempur orang ini sangat kuat, kita dan aliansi Ordo sudah terlalu meremehkannya. Edward Tang hendak bicara, tapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke atas langit, sebuah ruang hampa tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, dua orang tua keluar. Setelah melihat kedua orang ini, ekspresi Edward Tang tiba-tiba menjadi sedikit serius. Master di atas alam kebenaran. Kekuatan keduanya belum tentu lebih kuat dari Kenzi Wang, tapi dalam situasi saat ini, dengan adanya dua master ini di aliansi Orde, mereka hampir dapat dikatakan memiliki keyakinan untuk menang. Namun pada saat ini, di belakang orang tua ini, muncul 3 orang berpakaian hitam lagi. 3 orang berpakaian hitam ini semuanya alam kebenaran. Penegak hukum alam kebenaran. 5 orang. Di tempat yang tersembunyi, Edward Tang berkata dengan perlahan, sudah berakhir. Di udara, 2 orang tua dan 3 penegak hukum alam kebenaran tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, beberapa aura kuat mengalir ke arah Lin Siye yang berada di bawah. Target mereka adalah Lin Siye. Menyadari hal ini, Mileye yang dengan bertarung melawan Kenzi Wang dengan menggila tiba-tiba berbalik dan kembali ke depan Lin Siye. Melihat 5 orang yang bergegas ke arahnya, Mileye tiba-tiba berteriak dan melesat ke depan. Bas! Seiring dengan suara pedang Tao yang bergema, cahaya pedang merah darah meluncur. Namun setelah kelima orang tersebut bergabung, cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, Kenzi Wang juga menyerbu ke arah Mileye.
6 orang master puncak. Di belakang Mileye, Lin Siye tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia meraih tangan Mileye, air mata mengalir tanpa sadar dan dia berkata dengan lembut, "Kakak, apakah aku terlalu tidak berguna? Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak dapat membantumu." Ketika Mileye yang sudah sedikit tidak normal mendengar kata-kata Lin Siye ini, kedua tangannya sedikit gemetar. Saat berikutnya, dia sedikit sedih dan berkata, jangan takut, ada kakak di sini." Setelah mengatakan itu, Mileye menghentakkan kaki kanannya. Aturan Tao Bumi muncul di tengah alisnya. Dalam sekejap, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jalur tanah di sekeliling berkumpul menuju Mileye seperti air pasang. Pada saat ini, pedang bersarung tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pedang itu bergetar hebat, seolah menyuruh Mileye menghunusnya. Karena dia tahu bahwa hanya Mileye yang seperti ini yang bisa menghunusnya. Karena saat ini Mileye tidak hanya memiliki bantuan dari jiwa naga dan kekuatan garis darah, tapi juga kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah. Inilah saat Mileye paling kuat. Melihat sekelompok orang yang bergegas ke arahnya, Mileye tidak ragu sama sekali. Dia meraih gagang pedang dan segera menghunus. Bas! Suara pedang Tao bergema di langit. Di tangan Mileye, muncul satu pedang lagi. Pada saat pedang ini muncul, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas langit kota Senwu. Di saat berikutnya, satu demi satu guntur dan kilat ungu terus menyambar. Tekanan dari langit dan bumi datang menekan. Petir Dewa Ungu. Kenzi Wang dan yang lainnya berhenti, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Petir Dewa Ungu ini adalah petir dewa legendaris. Bagaimana bisa muncul? Harus diketahui, petir dewa semacam ini umumnya hanya akan muncul ketika seorang jenius luar biasa menerobos ranah. Misalnya dalam catatan, hanya pernah muncul ketika Tristan Gu dan Jody Zhou dari Lembaga Seni Bela Diri, serta Dimas Mu dari keluarga Tang menerobos ranah. Bersambung. Bab 584. Jangan takut, kakak masih bisa bertarung. Pedang. Di tangan Mileye, pedang itu bergetar hebat, dan seiring dengan bergetarnya pedang itu, tekanan menakutkan di atas kota Senwu menjadi lebih kuat, seolah akan menghancurkan bumi. Tekanan ini begitu kuat hingga bahkan para master alam Taoisme pun hampir tak sanggup bertahan. Kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya. Di lapangan, semua orang menatap pedang di tangan Mileye. Pedang apa ini? Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba melesat ke arah langit. Saat berikutnya, di depan mata semua orang, pedang itu langsung menembus ke dalam awan hitam itu. Setelah beberapa detik, boom! Tiba-tiba terdengar suara keras dari seluruh langit. Kemudian, di depan mata semua orang, awan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan petir dewa itu juga berubah menjadi guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, ruang hampa di sekitar berangsur-angsur menjadi ilusi. Menyadari adegan ini, raut wajah Kenzi Wang menjadi sangat tidak enak dipandang. Pedang ini sedang melukai sumber energi langit dan bumi. Sumber energi. Setiap dunia memiliki sumber energinya. Kalau sumber energi ini hilang, segala sesuatu di dunia ini akan layu dan manusia tidak dapat berkultivasi. Alasan kenapa begitu banyak star teritori hilang adalah karena sumber energi lenyap. Namun, semakin maju dunia itu, maka sumber energinya akan semakin kuat dan semakin tidak ada yang berani menghancurkannya, juga tidak dapat dihancurkan. Sama seperti alam semesta ini, ingin menghancurkan sumber energi, hanya seorang master yang telah mencapai tingkat Star Lord dan orang setingkat lainnya yang dapat melakukannya. Namun meskipun mereka bisa melakukannya, mereka juga tidak berani melakukannya.
karena akan mendapatkan hukuman ilahi. Tidak ada yang mau berhadapan langsung dengan hukum surga dunia ini. Hukum surga sudah membuat orang-orang di dunia bisa berkultivasi, memberikan kemudahan bagi orang-orang di dunia, tapi orang-orang di dunia tidak dapat membuka gerbang surga dengan ini dan semakin menjadi-jadi. Namun, pada saat ini, pedang di tangan Mileye sudah secara terang-terangan merusak sumber energi. Tidak hanya itu, hal ini juga langsung merusak hukuman ilahi. Pedang apa ini? Mileye juga tidak tahu pedang apa ini, dia hanya tahu bahwa setelah memegang pedang itu, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia bunuh. Bahkan langit pun bisa dihancurkan dengan pedang ini. Inilah yang dirasakan Mileye. Mileye tidak melenyapkan dunia, dia hanya ingin melenyapkan orang-orang di depannya ini. Di depan mata semua orang, Mileye memegang pedang itu dan melihat ke arah Kenzi Wang dan yang lainnya. Saat berikutnya, kedua tangannya memegang erat pedang. Di sekeliling, kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Tidak hanya itu, saat ini kekuatan garis darah di tubuhnya juga semakin menggila. Setelah melihat ini, ekspresi Kenzi Wang menjadi sangat serius. Mundur. Mundur. Instingnya menyuruhnya untuk tidak melawan pedang Mileye. Namun pada saat dia mengatakan ini, Mileye yang berada di depannya tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedang. Tebas. Suaranya seperti guntur, bergema di langit dan mengguncang langit bumi. Seiring dengan tebasan pedang Mileye, energi pedang merah darah yang menghancurkan langit dan bumi melintas di lapangan. Saat energi pedang Tao muncul, ekspresi semua Master Aliansi Ordo yang berada di depan Mileye langsung berubah drastis. Kekuatan yang benar-benar menghancurkan dunia. Serangan pedang ini memberi semua orang yang hadir perasaan bahwa pedang itu bisa membelah langit, membelah bumi dan menghancurkan segalanya. Kenzi Wang tiba-tiba berteriak, mundur. Setelah mengatakan ini, dia maju ke depan satu langkah, kedua tangannya segera disatukan, sebuah kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Saat berikutnya, kedua tangannya diarahkan ke depan dan meluncurkan serangan. Boom! Dua kekuatan yang kuat dikeluarkan dari telapak tangan Kenzi Wang, tapi kedua kekuatan ini tampak begitu lemah di depan energi pedang Tao Mileye. Pedang datang. Hampir bisa menghancurkan segalanya, dua kekuatan Kenzi Wang menghilang dalam sekejap. Kemudian, Kenzi Wang langsung ditebas dan terpelanting. Saat mundur, tubuh fisiknya retak sedikit demi sedikit. Tidak hanya Kenzi Wang, para master dari aliansi Ordo yang terlambat mundur langsung berubah menjadi ketiadaan. Dan pada saat ini, seluruh kota Shenwu mulai runtuh sedikit demi sedikit, tanah di sekitar mulai runtuh selapis demi selapis. Kekuatan satu serangan pedang, menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang tersisa dari serangan pedang ini bertahan selama hampir 1/4 jam sebelum kembali tenang. Pada saat ini, seluruh kota Shenwu hancur berantakan. Sekelompok Master Aliansi Ordo yang berada di depan Mileye sudah mundur hingga keluar kota Shenwu. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Mereka adalah 2 master di atas alam kebenaran, dan orang-orang di bawah basis kultivasi mereka. Semuanya sudah menghilang. Bahkan Kenzi Wang pun hanya menyisakan jiwa. Tidak hanya itu, jiwa ini sepenuhnya menjadi ilusi dan tidak dapat kembali pulih. Di tempat tersembunyi, ekspresi Edward Tang dari keluarga Tang dan lainnya menjadi sangat serius. Dengan satu serangan pedang, hampir 30 master alam Taoisme terbunuh. Tidak hanya itu, Kenzi Wang yang memimpin mereka juga sudah akan sepenuhnya menghilang. Aldi Tang dan yang lainnya sedikit tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini hal yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun? Di bawah, setelah Mileye meluncurkan serangan pedang itu,
Kedua tangannya menusukkan pedang ke tanah, kepalanya menunduk dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, cahaya merah di tubuhnya perlahan menghilang, tapi kekuatan bumi masih ada di tubuhnya, termasuk jiwa naga dan kekuatan naga. Pada saat ini, Lin Siye meraih tangan Mileye dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak." Mileye terdiam sejenak, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Tidak apa-apa. Jangan takut, kakak masih bisa bertarung." Setelah mendengar ini, air mata Lin Siye langsung mengalir keluar. Mileye berkata dengan lembut, "Jangan menangis, selama kakak ada di sini, langit tidak akan runtuh. Bahkan jika runtuh, kakak akan menahannya untukmu." Lin Siye memeluk lengan Mileye dengan erat dan tidak berbicara, air matanya terus mengalir. Mileye mendongak dan melihat ke tidak jauh, Qin Shi Huang yang sudah hampir menghilang saat ini juga sedang menatapnya. Ekspresi Qin Shi Huang tampak sedikit bingung, "Tak disangka aku akan mati di tangan seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman ruang hampa, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah melontarkan kata-kata itu, jiwanya benar-benar sudah menghilang. Jiwa hancur. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah beberapa saat hening, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul di kota Shenwu. Dengan munculnya tekanan ini, ekspresi semua orang di lembaga seni bela diri dan sekte pedang tiba-tiba berubah. Bahkan ekspresi Hilman Yue yang merupakan Holy Swordsman pun tampak sangat serius. Di tempat tersembunyi, Edward Tang melihat ke dalam ruang hampa dan berkata, "Apakah Star-Lord itu akan mengambil tindakan?" Di atas langit kota Shenwu, tiba-tiba muncul sebuah tangan raksasa. Dengan munculnya tangan raksasa ini, kota Shenwu yang berada di bawah mulai bergetar hebat. Kekuatan telapak tangan ini beberapa kali lipat lebih kuat dari serangan pedang Mileye sebelumnya. Di bawah, di dalam kota Shenwu, murid lembaga seni bela diri maupun murid dari sekte pedang, semuanya langsung pucat pasi. Tidak bisa dihentikan. Inilah yang dirasakan semua orang. Mileye menatap tangan raksasa itu, tidak ada rasa takut di matanya. Dia hanya memegang tangan Lin Siye dengan erat, dan di tangan kanannya, pedangnya sedikit bergetar. Tidak berdaya. Hingga saat ini Mileye tidak merasa tidak berdaya. Dia hanya tahu dirinya sudah berusaha sebisanya. Asalkan sudah berusaha sebisanya, itu sudah cukup. Tepat ketika tangan raksasa itu hendak jatuh, Hilman Yue tiba-tiba menatap Mileye, "Sekte pedang aku serahkan kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke langit bersama dengan pedangnya. Di depan mata semua orang, cahaya pedang Tao itu langsung menebas tangan raksasa itu. Boom! Tangan raksasa itu hancur berkeping-keping, dan Hilman Yue masuk ke dalam ruang hampa bersama dengan pedangnya. Seperempat jam kemudian, sesosok orang perlahan jatuh dari langit. Pada saat ini, pedang di tangan Hilman Yue hanya tinggal setengah. Ketua Sekte. Di bawah, murid sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya sangat marah. Mileye menatap Hilman Yue yang jatuh perlahan dan pedang di tangannya bergetar hebat. Pada saat ini, Hilman Yue mendarat di depan Mileye. Hilman Yue sudah tidak bisa bernapas lagi. Mileye tertegun, lalu melihat ke atas langit. Pada saat ini, seorang pria muncul di sana. Star-Lord. Orang yang berada di depannya adalah Star-Lord dari Aliansi Ordo. Ekspresi Mileye langsung muram dan berteriak, "Keluarga Tang, kalau hari ini kalian membantuku menahan orang ini, aku pasti akan membunuh semua master alam Taoisme dari Aliansi Orde. Hanya satu kesempatan ini saja, apakah keluarga Tang kalian mau atau tidak?" Di udara,
Star-Lord menatap Mileye dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, sungguh. Mileye berteriak, "Ya." Setelah Mileye melontarkan kata itu, seorang pria paruh baya muncul di depan Star-Lord. Orang yang muncul adalah Richard Tang. Richard Tang melirik Mileye yang berada di bawah, "Kamu lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan." Mileye melambaikan tangan kanannya dan langsung memasukkan Lin Siye ke menara penjara alam. Saat berikutnya dia berubah menjadi cahaya pedang Tao dan melesat ke arah langit. Tujuannya adalah kota Ascension. Di tempat tersembunyi, Edward Tang berkata, apakah dia akan menyerang aliansi Ordo? Apakah dia sudah gila? Raut wajah Lydia Tang tampak tenang, tidak tahu sedang memikirkan apa. Di atas kota Shenwu, Star-Lord menatap Richard Tang, apakah kalian mau memulai perang dengan aliansi Ordo kami? Richard Tang berkata dengan santai, begitulah dunia ini, kalau bukan kamu yang melenyapkanku, maka aku yang akan melenyapkanmu. Kalau memiliki kesempatan yang sama, kamu juga akan melenyapkan keluarga Tang kami, bukan? Star-Lord menoleh ke kanan, di sana, masih ada klan siluman. Richard Tang menatap langsung ke Star-Lord, dibandingkan dengan klan siluman, aku lebih takut pada manusia. Setidaknya, bahkan jika klan siluman ingin berperang, mereka hanya akan terang-terangan, tidak akan diam-diam menggunakan cara licik. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Star-Lord, saat itu kalau bukan karena keluarga Tang kami muncul orang seperti ketuamu, keluarga Tang kami takutnya sudah ditelan oleh aliansi Ordo kalian, bukan? Keluarga Tang sama seperti Sekte Pedang dan Lembaga Seni Bela Diri, juga memiliki masa lemah. Pada saat itu, keluarga Tang hampir ditelan oleh aliansi Ordo. Pada saat itu, Dimasmu muncul, pada akhirnya keluarga Tang terselamatkan. Pada saat itulah orang-orang dari keluarga Tang mengerti bahwa di dunia ini, kalau mereka tidak menjadi kuat, maka pertarungan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, keluarga Tang dan aliansi Ordo dapat dikatakan sudah menahan diri, tapi sekarang, aliansi Ordo sudah mengalami kerugian besar, keluarga Tang tidak akan melewatkan kesempatan ini. Karena kalau memberikan kesempatan ini kepada aliansi Ordo juga akan melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih kejam. Di seberang Richard Tang, Star-Lord tidak ada ekspresi, kali ini, dia tahu bahwa dirinya sudah meremehkan Mileye. Karena meremehkan musuh, aliansi Ordo harus membayar harga yang menyakitkan. Setelah terdiam beberapa saat, Star-Lord menoleh ke arah kota Ascension dan berkata, sejak kota Ascension dibangun, belum pernah menghadapi serangan musuh. Ketua keluarga Tang bisa melihatnya baik-baik, lihat apakah orang ini dapat membunuh semua master alam Taoisme aliansi Ordo kami atau tidak. Richard Tang tertawa dan berkata, aku akan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, di ujung sana, sebuah cahaya pedang Tao terbang menembus awan dan langsung menuju ke kota Ascension. Bersambung.